استغفر العظيم استغفر العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على كل ما نوى به شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآثم ودهر الدائر رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين وقال رضي الله عنهم. Untuk memangkas dan menebangi aqabatul bawaqid ini, ia membutuhkan dua perkara, yaitu rajat dan khauf. Aqabatul bawaqid semalam yaitu nafsu kita terbulik hendak bermacal pulang. Nafsu kita mulai koler pulang beribadah. Nah itu aqabatul bawaqid semalam lah. Jadi kayak apa caranya dari Imam Ghazali rahatan kita koler pulang tuh beribadah, yaitu ingatakan ganjaran-ganjaran Allah terhadap ibadah tersebut. Anugerah Allah bila kita menggawe ibadah dikatakan itu balasan-balasan Allah. Dan saat nafsu kita mulai koler beribadah, mulai pina hendak menggawe nang haram-haram pulang, mulai pina berbulik pulang macam nafsu kita nih, ingatakan azab Allah itu sangat pedih. Jadi nafsu kita tuh kada jadi wani mengatakan siksanya Allah kan. Nah hendak asalnya hendak bermacal, kita ingatakan oh nafsu kita. Ini nah mau nyawa macal, siksa Allah kaina di neraka, panas neraka tuh. Nah kita gertak hati kita tuh kita gertak. Jadinya kada wani ulang menggawe maksiat. Maka hamba itu pun melangkah lagi setelah melewati rintangan aqabatul bawaqid tadi. Menerobos aqabatul bawaqid dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla, dan ia berhasil melampauinya. Setelah kita kawal melewati masa-masa rintangan tersebut, ingatakan pulang kita jadi kawal karena pertolongan Allah juga. Adapun usaha ikhtiar kita hanya sekadar usaha, tapi nang ianya mun Allah kada menolongi kita, kada kawal juga melewati rintangan-rintangan tersebut. Begitu selesai menebangi aqabatul bawaqid ini, ia berniat kembali beribadah. Tidak ada lagi yang merintangi dan tidak ada yang mengganggunya. Ia juga menemukan pendorong dan pengajak sehingga ia bersemangat sekali dalam beribadah.
mulailah ia beribadah dengan senang, dengan bergairah dan bergembira hingga dapat mengekalkannya. Sudah kita awal melewati rintangan nafsu yang menggoda kita tadi itu, kita bergairah lagi sembahyang, kita bergairah lagi beribadah dan istiqomah kita. Kawah pulang, kada ada lagi nang kawah mengganggu kita. Banyak rintangan sudah nang kita lalui. Kawah terus berkat pertolongan Allah. Tetapi sudah memperhatikan dengan sungguh-sungguh dari Imam Ghazali, ternyata ibadah yang agung ini, yang ia telah berpayah-payah menghadapi berbagai rintangan dan halangan ini, ada cacatnya yang sangat besar, yaitu riya dan ujub. Nah, jadi sudah kita berhasil melewati rintangan-rintangan dalam beribadah, sudah kita berhasil melewati, mengatasi nafsu kita. Hati-hati dari Imam Ghazali kalau pina kemasukan riya dan kemasukan ujub. Kadang-kadang ia menampakkan ibadahnya kepada orang lain. Riya yang mengakibatkan ibadahnya menjadi rusak. Inya menampakkan ibadah kepada orang lain dengan niat minta nilai makhluk, hendak dipuji makhluk, itu riya. Di antara tanda riya, apabila di tengah orang banyak pina banyak ibadahnya, imbah di rumah seorangan sembahyang wajibnya aja, imbah di masjid qobliyah ba'diyah digawinya, imbah seorangan di rumah nang wajibnya aja digawinya. Nah, ada apa denganmu? Berubah kada sama di tengah orang banyak kaya ini, seorangan kaya ini, itu tanda-tanda. Hati-hati itu, perlu kita periksa lagi hati kita. Ada apa dengan cinta ya Allah? Ada apa? Imbah di masjid berjamaah, pinai aja bang. Rahasan seorangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kau mau ngomong imbah pintu hal lewat itu, jadi pintu hal di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Belain lagu. Pintu hal datang sekalinya bakal jutan. Rahakan sembahyang zuhur. Nang tadi pina balaju membaca Fatihah, membaca ayat pina balaku, memintuha datang. Nah, minta nilai makhluk. Itu cirinya. Tanda-tandanya itu nak ubah tidak. Imbah ada makhluk lain, imbah menyaurangan lain, imbah kucing aja lewat biasa aja. Nah, mintuha bini lewat, lain pulang lagunya. Riya ngarannya tuh ubah. Artinya inya beribadah bukan karena Allah, tapi hendak minta nilai manusia. Itu riya. Kenapa bersedekah ke situ kemari? Supaya dicoblos orang. Kadang karena Allah tuh. Kenapa bersedekah ke sana kemari? Sunnah
perintah Allah bersedekah itu hukumnya sunnah, pahalanya banyak. Nah itu karena Allah. Ada nang saya kok bersedekah ke sana kemari, memberi ini memberi itu. Kenapa? Kada lawan lagi pencoblosan. Minta nilai makhluk, lain minta nilai Allah. Itu riya. Yang mengakibatkan ibadahnya menjadi rusak. Padahal baik, sudah bersedekah. Karena riya, kada jadi berpahala. Duit tetap hilang, pahalanya kada bertambah. Kalaupun tidak mempertontonkan ibadahnya, kalaupun kada riya, malahan ia membesarkan dirinya, namun ia mengherani dirinya sendiri. Kada riya, ujub ulang. Kawan selamat dari riya, sembahyang tengah malam, penyorangan bangun. Orang guringan sebaradaan, anak guring, bini mengaruh. Kita sembahyang malam, kerja kaunya orang. Selamat kita daripada riya. Selamat sudah. Tapi belum tentu selamat daripada ujub. Imbah kawa 100 rakaat tengah malam. Kawa ini menggawi. Esoknya di hatinya ini kayak berbunga-bunga. Wah, harap dari malam tadi. Ini digeretek di hatinya. Kayaknya ini aku aja bang. Malam tadi itu di kompleks ini. Nang sembahyang tahajud 100 rakaat. Nah, ada itu di hatinya bebander, merasa hebat. Itu untuk mengarnya. Nah, selamat dari riya belum tentu kawan selamat dari ujub. Memuliakan diri, membesarkan diri, menganggap dirinya hebat. Yang membuat ibadahnya bisa kehilangan pahala dan menjadi rusak. Jadi ibadah kita itu harus kita jaga. Ibadah yang sudah kita gawe itu selama ini nih, bertahun-tahun sudah kita beribadah, bertahun-tahun sudah kita menuntut ilmu, harus kita jaga. Jangan sampai kita agak-agakan lawan orang. Jangan sampai kita pander lawan orang dengan niat minta nilai sama orang. Aku ya 10 tahun sempat belajar bisa kumpul itu ya. Nah, itu kan salah dulu pandernya tuh. Niatnya apa dulu di hatinya tuh? Amun niatnya hendak menampayakan, artinya undane alim, undane sempat belajar lawan guru sekumpul, jadi nyawa nih masih bocil. Artinya itu riya tuh. Amun niatnya hendak memberi contoh yang baik, artinya nih misalkan nih abah misal mulai bahari abah jangkal menuntut ilmu nakai, makanya abah jadi kayak ini, memberi contoh, memberi teladan. Niatnya itu di hati hendaknya. Riya itu di hati hendaknya lah, lain di muntung lain di pakaian lain. Belum tentu di pakaian, belum tentu di ibadah orang yang banyak itu belum tentu juga riya. Kita kadang awak menyambat orang riya benar itu ya. Kalau kita harus itu ya lebih daripada orang baik. Kadang awak kita periksa diri kita sendiri. Ilmu ini untuk memeriksa hati kita, jangan untuk menilai orang lain. Ilmu tentang hati ini kita gunakan untuk mencari penyakit di hati kita seorang. Hajin aku riya, Hajin selama ini aku pina rajin kesana kemari menuntut ilmu, lihat ipang, cari ipang di hatiku.
Hagan kita sendiri, jangan hagan menilai orang lain. Itu untuk pasal kemarin menuntut ilmu, riya benar, jangan. Ilmu itu untuk memeriksa diri kita. Kalau kita memandang orang lain, pandang zahirnya aja. Oh, ini rajin menuntut ilmu, bagus deh kita. Oh, ini rajin ke masjid, bagus deh kita. Alhamdulillah, mantapnya kita. Kadang usah kita meneliti ke hati orang itu usah. Itu urusannya lawan Allah aja yang tahu. Kita kada boleh memprasangka orang kuria, orang ujub. Nah, kita pulang sangka buruk karena kita bertambah pulang penyakit hati kita. Sudah dia ujub sangka buruk pulang bertambah. Jadi selawatan kita jaga tuh ibadah kita tuh ada apa? 10 tahun yang lalu sudah kita naik haji nih, bisa 2 kali ulang sampai. Ada tamu belang, umumnya ada. Ini ada tamu nak surungi tes lawan cangkir yang kita nukar di Makkah, yang kita naik haji yang kedua semalam. Kada tentu juga dia lagi amun niatnya hendak berpadah unda nena 2 kali sudah naik haji. Mun niatnya kayak itu riya ngarannya, habis pahala hajinya. 10 tahun sudah bisa aja lagi diserang riya. Jadi jaga terus sampai kapan kita menjaga ibadah kita? Sampai mati. Sampai kita mati. Menjaga nafsu kita supaya jangan bertimbul-timbul hendak minta nilai makhluk tinggalan maka unda diharap tinggalan maka nafsu kita. Nyanak harus bertimbul nafsu kita nih sampai kita matinya kada mau ampuh menggoda kita. Inam nangaran perang melawan hawa nafsu itu ini maksudnya. Di sini lagi-lagi hamba tersebut menghadapi jalan sulit. Jalan sulit, ngarannya melawan riya dan ujub itu jangan sampai itu ada. Jadi Imam Ghazali, yakni yang disebut aqabatul qawadih namanya. Rintangan sulit berupa hal-hal yang membuat cacat ibadah kita. Yang harus ditebas dan dimusnahkan. Ia harus menebasnya riya tadi itu harus dihilangkan, jangan sampai bercumur dengan ikhlas. Dengan ikhlas hendak minta nilai makhluk, hendak minta nilai Allah aja, kada hendak minta nilai makhluk. Unda jadi ke masjid nih supaya dapat pahala berlipat-lipat dari Allah. Disambati orang baguskah? Disambati orang kada baguskah? Unda kada peduli penilaian orang. Yang unda pentingkan, kalau unda berjamaah sembahyang pasti Allah menilai bagus. Itu yang kita pentingkan. Masalah makhluk, masalah tetangga sini situ unda akan peduli. Dan ingat bahwa apa yang ia laksanakan merupakan anugerah dari Allah. Itu cara menghindari dari ujub.
menghindari dari merasa diri kita tuh hebat. Caranya ingatakan kehebatanku ini, kealimanku ini, kesugihanku ini, nang sugi-sugi, kebungasanku ini, nang bungas-bungas, kerajinanku beribadah ini, nang rajin beribadah tengah malam. Ini semua anugerah dari Allah, lain aku nang harap lain. Jaka kada Allah memberi taufik, aku kada kawan menggawi ibadah tengah malam tadi kada kawan. Jaka kada Allah membuka akan ilmunya, kada kawan juga aku alim. Supaya kada untuk mengatakan ini kehebatan Allah, ini kepintaran Allah. Jangan sampai tak akui kepintaran yang ada di awak kita, kealiman yang ada di awak kita, kesugihan yang ada di rumah kita. Jangan sampai tak akui. Caranya ingatakan ini semuaan rahmat dari Allah, anugerah dari Allah, lain ampunku. Kayak itu jadi Imam Ghazali. Bila hendak timbul nih hati kita nih, hebat juga ini. Tinggal makan lain nyawa nak hebat. Ini rahmat Allah. Aku juga menulisnya kayaknya di kompleks ini. Ingatakan ini lain kesugihan nyawa. Ingatakan hati kita seorang lipat diri seorang. Ya hendak bertimbul tinggal makan, tak bertimbul tinggal makan. Kita juga enak kalau kita meninggal makan dengan kaitan. Namun dilihatkan tuh kaitan sombong kaitan. Imbah ujung takabur kaitan. Sombong merasahinya pengalamannya, mau dilihatkan ujung tuh. Merasahinya pemintarnya, merasahinya paling banyak ibadahnya, merasahinya paling penyembuhnya, merasahinya paling banyak pahalanya di kompleks ini. Itu hati-hati, hati kita terkadang timbul kayak itu di membeda kita. Dan hanya ini jadi Imam Darsuddin cara mengatasinya. Agar kebaikan yang dikerjakan dapat selamat. Artinya pahalanya ini selamat, kada hilang di tengah jalan. Ia pun mulai menebat aqabatul qawadir. Ini dengan seizin Allah. Minta tolong kepada Allah supaya kawa menghindari ujub dan riya tersebut. Selain kita berusaha kayak tadi, caranya minta tolong juga lawan Allah, dan bila berhasil ingatakan ini pertolongan Allah juga. Ia menebas dengan bersungguh-sungguh dan berhati-hati serta waspada hingga mengandalkan pemeliharaan Allah yang maha kuasa dan bantuan kekuatan dari Allah tersebut. Jadi yang kayak riya itu, riya itu bisa datang sebelum kita menggaul ibadah, bisa datangnya sebelum kita ini bersedekah, bisa datang pada riya. Nyawa bersedekah supaya bisa berorang. Nyawa itu orang yang dermawan, orang kaya lagi dermawan, mau kita hati-hati itu. Sebelum kita beribadah bisa datang padanya. Rahatan kita beribadah bisa juga datang. Kayak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Berbentuk hal lewat, lain lagunya. Model belagu belain tadi kamu panjang ayat.
Nah, rahatan beribadah bisa juga ria itu datang. Dan imbas kita menggawi ibadah, ria itu bisa juga datang pulang. 5 tahun sudah kita beribadah, sampai ibadah kita dengan niat minta nilai makhluk, ria pula. 5 tahun sudah kita beribadah, menuntut ilmu bertahun-tahun. Mbak itu tapander dengan niat beragam, dengan niat supaya disambut orang tua alim. Nah dia sia-sia kalau kalian kita 5 tahun menuntut ilmu, pasana kemarin minggang sakit, dulu bensin habis, kitab terhambur, seharinya dia habis. Nah, jadi harus kita batasi hati kita dari sifat-sifat tercela tersebut. Agar supaya apa? Supaya kita tuh kawat mainah Allah tuh awal. Kawat khusyuk beribadah tuh awal. Kawat musyahadah itu awal kita memandang Allah setiap apapun yang terjadi. Datang musibah, awal kita memandang ini dari Allah, dari hati kita nih. Kayak apa supaya kau memandang kayak itu? Hati itu baranihi dari apa? Sifat-sifat nang kada bagus. Contohnya nang kayak apa? Riya, ujub, takabur, lawan orang macam-macam aja. Sombong, takabur, itu pun masih ada itu di hati kita. Ya itu ada kawal kita mengingat Allah. Ala bizikrillah taqwamatul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah maka hati akan tentram. Akan tetapi kenapa kita nih la ilaha illallah, la ilaha illallah makin pusat. Duit hilang 10 juta di bawah orang karun. Ala bizikrillah taqwamatul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati akan tenang. Hanya hilang duit, berzikir 1000 kali makin budak. Dan tidak berarti la ilaha illallah. Ingatan Tuhan yang mengambil duit kita nih. La ilaha illallah. Umurnya jangan. Padahal berzikir sudah makin hambuk. Kenapa? Hati kita itu kada kawa memandang Allah, kada kawa memandang ini gawian Allah. La ilaha illallah, kada ada nang kawa berbuat kecuali Allah. Hati kita tuh kada kawa mengusyahadakan kayak itu. Kenapa? Sebabnya hati kita masih banyak sifat-sifat tercela. Pahirian dia, merasa hebat dia, merasa berkuasa dia, merasa alim dia. Sebanyak ada kaum mengingat Allah, apalagi kada rahatan sebanyak. Rahatan berzikir hati kada kaum mengingat Allah, apalagi rahatan kada berzikir. Itu sebabnya. Bagaimana nih? Kayak pacarnya mengenai hati, belajar sebuting-sebuting. Riya itu apa? Kayak pacarnya supaya kada riya. Ujub itu apa? Kayak pacarnya supaya kada ujub. Sangka buruk itu apa gerang? Kayak apa gerang caranya supaya hati kita tuh kada berprasangka buruk lagi lawan orang. Sombong tuh apa? Kayak apa caranya supaya kada sombong? Itu kita pelajari dan kita gawi supaya bagaimana hati kita itu sebuting demi sebuting
penyakit di hati kita ini terhapus sampai berarti udah berarti ya hati kita tuh kawa mengingat Allah. Babi jin berbuncang kawa mengingat Allah. Ini tak macam-macam sudah. Baca la ilaha illallah nyaring benar sudah. Tetangga guring ini terbangunan tengah malam jam 12 nih apa aja tetangga kita pakai tetangga rumah itu ada kawan juga memandang Allah, memusyahadahkan Allah. Arti memusyahadahkan hati kita tuh kawan meyakini itu kawan menyaksikan, arti menyaksikan tuh meyakini tanpa ragu-ragu bahwa ini kebaikan Allah tanpa ragu-ragu. Musyahadah. Saat kita beribadah, kalau kita memandang ini kebaikan Allah di hati kita tanpa ragu-ragu, lain kebaikan Allah. Ini keaniman Allah, Allah hatinya tuh. Kebanyakan kita rahatan suki merasa kita yang suki. Kebanyakan kita yang alim-alim merasa kita nang alim. Kada kawa memandang Allah yang alim. Hati kita tuh terbimbing. Sinyalnya tuh lemah sinyalnya. Kenapa sinyal lemah? Rigat antenanya rigat. Lalu ada berarti TV itu TV itu ada berarti sinyal ringan kada menangkap rigat bersambung TV kada jelas. Kata kawan yakin dan jelas sampai kita. Itu sebabnya. Tahu dah kita kalau banyak kita kada mau khusus, nang harusnya 3 rakaat jadi 4 rakaat. Nang 4 rakaat kadang-kadang jadi 5 rakaat. Yang 2 rakaat subuh jadi 3 rakaat. Kemana ya? Sembahyang sudah tak pada hawa cuma ingat Allah, apalagi rahatan pegawai. Anjingnya ingat duit dari lagi. Manakala ia selesai menebas semua aqabah, semua rintangan tadinya kawa melaluinya, barulah ia bisa mengerjakan ibadah sebagaimana mestinya dan selamat dari cacatnya ibadah. Namun ketika ia kembali memperhatikan, ia mengerti bahwa dirinya tenggelam di dalam lautan anugerah dan nikmat Allah. Imbah awal melewati riak dan ujub tersebut, barulah si ahli ibadah tersebut dari Imam Ghazali kawa mengatakan, ini semua jadi aku awal melewati rintangan-rintangan tersebut karena memang anugerah dari Allah, karena memang nikmat dari Allah juga, seperti pertolongan, penjagaan, tunjangan, pemeliharaan dan kemuliaan dari Allah semuanya. Dan ia khawatir akan menjadi lupa untuk bersyukur kepada Allah, sehingga mengakibatkan dirinya terperosok di dalam kekufuran. Terakhir, setelah kita kawal kada riak dan kada ujub, terakhir kita harus ingat
mensyukuri lawan Allah kawat kita melewati rintangan-rintangan tersebut. Jangan sampai kita ingat bersyukur. Kenapa? Karena sebaratan itu jadi kita kawat semuanya tuh semuanya anugerah dari Allah. Men Allah pada menolongi kada kawat melalui semua rintangan tersebut. Mengingkari nikmat Allah yang menyebabkan ia diturunkan dari derajat luhur. Bukan hanya ahli ibadah tadi kalau kita kata kaum mensyukuri, karena dicap Allah pada bagus, artinya derajatnya itu rendah dalam pandangan Allah. Yakni derajat orang yang melayani Allah yang bersih dari pamrih. Selain untuk mendapatkan ridha Allah, juga bisa menyebabkan musnahnya nikmat Allah yang mulia, yaitu bermacam-macam tindakan halus dan baiknya perhatian Allah kepadanya. Jangan sampai kada ingat bersyukur. Yang terakhir Imam Ghazali, karena kada ingat bersyukur ngarannya kufur nikmat. Amun kita kufur nikmat, kita lakukan kalau kita kada diberi Allah anugerah lagi, kalau kita kada ditolongi Allah lagi, sekali lagi ia terbentur pada jalan yang sulit yang disebut aqabatul hamdi wasyukri. Rintangan sulitnya memuji dan bersyukur. Baru ia bertindak menghadapi aqabah ini sampai berhasil. Bisa menerobos dengan apa yang memungkinkan, yaitu selalu memuji dan mengucap syukur sebanyak-banyaknya. InsyaAllah kesini sambung minggu mendatang InsyaAllah. Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan panjang umur. Kita nyatakan menuntut ilmu ulang, jadi supaya kita semingguan ini dinilai Allah menuntut ilmu. Karena ada niat kita sudah. Bila niat baik itu sudah pahalanya dihitung berpahala sudah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka at-tawbata wal maghfirata wat tawfiqa wal hidayah wal istiqamata wa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi qawli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Azan wal isya.